Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almanur Anissa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit obat yang meningkatkan kontraktilitas jantung. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kardiotonika. Kardiotonika adalah obat-obatan dengan khasiat memperkuat kontraktilitas otot jantung atau efek ionotropositif. Kardiotonika terutama digunakan pada penderita gagal jantung untuk memperbaiki fungsi pompanya. Kontraktilitas otot jantung yang terganggu dapat menurunkan cardiac output sehingga tidak dapat memberikan perfusi maupun hantaran oksigen yang cukup ke jaringan. Sebelum kita masuk ke obat-obatnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu jantung? Jantung merupakan salah satu organ vital yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sirkulasi dan pompa. Jantung dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, selanjutnya, apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah suatu sindroma klinik yang kompleks akibat kelainan struktural dan fungsional jantung yang mengganggu kemampuan ventrikel untuk diisi dengan darah maupun mengeluarkan darah. Akibat kelemahan jantung ini, darah terbentuk di vena paru-paru dan kaki yang menimbulkan sesak nafas dan edema pada pergelangan kaki. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh obat. Yang pertama, digosin. Digosin adalah obat untuk mengobati penyakit jantung seperti aritmia dan gagal jantung. Obat ini bekerja dengan membuat irama jantung kembali normal dan memperkuat jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Efek samping yang dapat timbul setelah menggunakan obat digosin yaitu seperti gangguan mental, pusing, sakit kepala, diare, mual dan muntah, ruam pada kulit, anoreksia, aritmia pada anak-anak. Terus cara menggunakan digosin dengan benar yaitu yang pertama, konsumsi digosin sebelum atau sesudah makan dalam dosis yang disarankan dokter. Yang kedua, dosis yang diberikan tergantung pada usia, berat badan, kondisi, dan respon pasien, serta hasil tes kadar digosin dalam darah. Yang ketiga, gunakan digosin secara teratur di waktu yang sama setiap harinya. Jangan berhenti menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Yang terakhir, beritahu dokter jika kondisi tidak membaik setelah menggunakan obat digosin. Nah, ini contoh obat digosin. Nah, obat yang selanjutnya adalah dopamin. Dopamin adalah senyawa alami tubuh yang memiliki peran penting pada proses pengiriman sinyal di dalam otak. Dopamin juga tersedia dalam bentuk obat. Pemberian senyawa ini merupakan salah satu penanganan syok yang diakibatkan oleh kondisi tertentu seperti gagal jantung, gagal ginjal, pasca trauma, atau serangan jantung. Dopamin bekerja dengan meningkatkan kekuatan pompa jantung dan aliran darah ke jantung. Efek samping dari obat dopamin adalah sakit kepala, gelisah, mual dan muntah, dan menggigil. Tetapi, jika mengalami keluhan seperti sakit dada, gangguan pada tekanan darah, segera lakukan diskusi dengan dokter. Selanjutnya adalah cara menggunakan dopamin dengan benar. Yang pertama, dopamin tersedia dalam bentuk cairan suntik. Pemberiannya dilakukan melalui infus. Dokter akan memantau pernafasan, tekanan darah, kadar oksigen, dan fungsi ginjal pasien selama obat dopamin diberikan. Yang kedua, konsultasikan dengan dokter perihal manfaat dan risiko pengobatan dengan dopamin. Jika gejala tidak kunjung membaik setelah pengobatan dilakukan, diskusikanlah kembali dengan dokter.
Nah, ini contoh obat dopamin. Obat yang selanjutnya dobutamin. Dobutamin adalah obat yang digunakan oleh penderita gagal jantung untuk membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dobutamin diberikan ketika gagal jantung yang diderita pasien sudah tidak bisa dikompensasi oleh tubuh, yang dapat menimbulkan turunnya tekanan darah. Obat ini bekerja dengan menstimulasi atau merangsang reseptor yang berperan dalam meningkatkan kontraksi jantung. Selanjutnya, efek samping yang mungkin terjadi setelah menggunakan dobutamin yaitu seperti demam, sakit kepala, nyeri dada, detak jantung cepat, pusing seperti ingin pingsan. Selanjutnya, cara menggunakan dobutamin dengan benar. Yang pertama, diskusikan kembali dengan dokter mengenai manfaat dan risiko dari penggunaan dobutamin. Yang kedua, dobutamin tersedia dalam bentuk suntik. Pemberian dobutamin hanya dilakukan oleh dokter atau petugas medis atas instruksi dokter. Dokter akan memberikan dobutamin melalui infus. Berikut adalah contoh obat dobutamin.